Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Wimbo, ya, Deputi Gubernur Senior Ibu Destri, Pak Halim, Ketua Dewan Komisioner LPS, senior saya Pak Hendro Priyono, ya, dan bapak-bapak serta ibu, para undangan yang saya muliakan, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini untuk berdiskusi, mendengarkan paparan tentang ekonomi Indonesia tahun 2020. Dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Ya. Hari ini kelihatan ruangan ini penuh luar biasa, ya, bahkan kursi harus ditambah di belakang, ratusan kursi harus ditambah di belakang. Ini menandakan bahwa kelihatannya tahun 2020 ini banyak yang bertanya, what's going on? Apa yang akan terjadi di tahun ini? Pasar menduga-duga dan mencari tahu karena hal-hal yang unik yang akan kita hadapi di tahun 2020 ini. Kita baru saja melewati tahun 2019, tahun yang penuh ketidakpastian. Orang sering menyebut sebagai tahun uncertainty. Ya. Kita mengalami yang namanya trade war. Ya, kita tahu trade war itu terjadi. Ya. Kita juga mengalami yang namanya keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang kita sebut Brexit. Kita mengalami disrupsi teknologi yang luar biasa dan climate change yang juga menjadi tantangan kita ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 ini dimulai dengan sesuatu yang sebenarnya sangat tidak kita duga, yaitu dunia mendapatkan yang namanya virus corona. Nah, pertanyaannya adalah, ya, seberapa berat efek yang ditimbulkan oleh virus corona ini? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa sebenarnya pasar pada Januari minggu pertama dan minggu kedua pada sektor real itu sebenarnya telah menunjukkan sesuatu harapan yang baik. Namun berita virus corona telah membuat pada minggu ketiga dan keempat terjadi koreksi yang cukup signifikan. Ya. Virus corona ini dimulai dari namanya kota Wuhan di Cina, melebar kepada provinsi Hubei. Namun sekarang kita tahu sama-sama bukan hanya Cina, tapi Korea sudah mulai kena. Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam waktu 3 hari virus corona telah merinfeksi lebih dari 700 orang di Korea. Italia juga begitu kena. Begitu juga sekarang Iran, sudah ratusan orang juga terinfeksi oleh virus corona. Pertanyaannya adalah, apakah virus corona ini masih akan menjadi lokal epidemi? Apakah sudah akan menjadi global pandemi? Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita antisipasi ke depan, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadinya dunia yang penuh ketidakpastian sekarang telah berubah menjadi kecemasan. Majalah The Economist, ya, telah menyampaikan, tolong slide-nya. Next sebelumnya, ya. Sebelumnya. Iya, sebelumnya lagi. Ya. Ya, majalah The Economist telah menyampaikan market sekarang sedang dalam kondisi kecemasan, ya. Masyarakat cemas apa yang akan terjadi. Nah, kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa Tiongkok adalah pusat industri dunia, ya. Tidak kurang, next slide,
ya tidak kurang dari, kita tahu ya, 20% daripada PDB dunia itu dikuasai oleh Tiongkok. 34% dari global trade juga dikuasai oleh Tiongkok. Lebih dari 150 juta wisatawan Tiongkok berpindah ya dari Cina menuju travel ke luar Cina atau menjadi turis-turis global. Indonesia mendapatkan lebih dari 2 juta turis Cina. Bali mendapatkan lebih dari 1 juta turis Cina. Ya, komponen elektronik dunia 30% disuplai oleh Cina. 7 dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia itu ada di Cina. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang tadinya kita tidak berpikir sampai sejauh itu, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi sekarang? Ya, kita pikir hanya elektronik, otomotif yang terkena dampak. Ternyata obat dan kosmetik pun ya sekarang terkena dampaknya. Kenapa? Ingredient dari kosmetik, ingredient daripada obat ternyata banyak diimpor dari Cina. Nah, Bapak Ibu sekalian, proyeksi pertumbuhan PDB Cina diperkirakan akan turun 1,5%. Dan para ahli ekonomi kita memperkirakan setiap 1% penurunan dari pertumbuhan ekonomi Cina karena related dengan ekonomi Indonesia akan berpengaruh kurang lebih 0,3%. Tentu ini akan menjadi tekanan yang luar biasa. Tentu kita sebagai bangsa harus mampu mengatasi permasalahan ini. Namun kita juga bersyukur di tengah keadaan yang seperti ini, inflasi kita masih sangat rendah, ya. Inflasi kita berkisaran di angka 3%. Ini memungkinkan Bank Indonesia untuk terus menurunkan suku bunganya sebagai pendorong daripada pertumbuhan ekonomi kita. Namun kita juga harus menelaah lebih jauh, apakah rendahnya inflasi kita karena sudah baiknya ekosistem produksi dan distribusi kita, atau hanya karena turunnya daya beli. Sekarang kita juga di tanah air mendapatkan virus baru yang namanya virus Jiwasraya. Ya. Kenapa saya katakan virus? Karena masalah Jiwasraya ternyata berkembang menjadi masalah-masalah yang lain. Ya, tentu nanti Pak Wimbo akan banyak bicara tentang ini. Namun sebagai bangsa yang besar, kita telah banyak melewati cobaan dan tantangan. Sebagai bangsa yang besar, kita telah mampu melewati begitu banyak krisis dan kita selamat. Kita percaya di era kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua ini, kita percaya masalah yang kita hadapi juga akan mampu kita atasi. Apalagi biasanya kalau periode yang kedua pemerintahannya sudah lebih piawai karena sudah banyak belajar dari periode yang pertama. Jadi kita berharap tentu ya banyak hal yang lebih baik yang kita bisa hadapi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berdiskusi ya dengan para menteri dan para otoritas yang mengelola keuangan di Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan yang pertama adalah Komite Stabilitas Sektor Keuangan, mulai dari Menteri Keuangan, ya, Ketua OJK, Bank Indonesia maupun LPS. Ya, nanti juga ya setelah diskusi ini Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto akan menyampaikan pidato kunci terkait dengan Omnibus Law yang sekarang menjadi tren utama di perbincangan kita. Lalu setelah itu Menteri Negara BUMN Bapak Erick Thohir akan juga menyampaikan pidato kuncinya. Setelah itu akan ada panel diskusi dari pelaku ekonomi dari BUMN maupun swasta yang akan diisi oleh Direktur Utama BRI, Direktur Utama Telkom, Direktur Utama Hutama Karya dan Komisaris Independen BCA. Ya,
Pak Raden Pardede. Mungkin Pak Raden nanti lebih banyak sebagai ekonomnya daripada sebagai komisaris BCA-nya. Ya, jadi banyak hal dan terakhir nanti kita akan ramu dan akan dilakukan forecast ekonomi outlook Indonesia 2020. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip sebuah novel. Ya, novel ini di-launching tahun 1985 oleh pemenang hadiah Nobel yang namanya Gabriel Garcia Marquez yang mendapatkan Nobel tahun 1982 tentang judulnya Love in the Time of Cholera, yang memisahkan kisah cinta di tengah wabah kolera yang mendunia pada saat itu. Dan saat ini kita harapkan kita muncul novel baru yang namanya Hope in the Time of Corona. Ya. Ya, tentu selalu ada harapan, ya. Dan kita percaya bahwa dengan niat yang baik, dengan langkah-langkah yang sangat strategis dan baik juga, kita harapkan kita mampu mengatasi masalah virus corona ini.